Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama cuaca apapun dimana penonton berada, perkenalkan nama saya Iqmal. Kalau sebelumnya Ika bahas tas backpack harian, kali ini Ika membahas tas yang ukurannya lebih besar, yakni Centurion 50 liter produk dari Konsina. Belum tahu Konsina itu produk mana, terima kasih bocoran sedikit. Jadi CEO Konsina ini yang lahir di Jakarta, beliau bernama Bapak Disa Toba. Beliau mendirikan Konsina pada tahun 1998 saat beliau kuliah di Universitas Trisakti Jakarta. Jadi beliau pada saat itu melihat produk atau gear yang digunakan pada saat itu kebanyakan yang dari luar negeri, jadi beliau berinisiatif membuat Konsina. Kita langsung saja bahas kompartemen atau fitur yang ada di tas Centurion 50 liter ini. Yang pertama Iqmal akan bahas yakni dari atasnya dulu. Ini berbeda dengan sebelumnya. Di atas ini terdapat tali untuk mengikat atau mengait helm. Namun ketika Ika mendaki gunung, Ika juga suka nyimpen jas hujan di sini karena akses tercepat untuk mengambil jas hujannya di atas ini. Lalu di belakangnya terdapat pocket yang biasa Iqmal menyimpan di sini seperti catatan atau buku, headlamp maupun makanan ringan. Kita ke depannya, di depan terdapat pocket yang biasa itu untuk menyimpan dokumen maupun alat-alat kecil seperti sendok, kopi dan lain sebagainya. Nah, kita ke sampingnya. Di samping terdapat buckle untuk ngepres dari tas ini. Selain itu terdapat kantung yang berukuran kecil ya. Mungkin teman-teman bisa menyimpan barang ini atau bisa biasanya menyimpan seperti botol minuman kecil atau minuman energi. Nah, di tas ini juga terdapat pocket untuk penyimpanan botol minuman atau mengaitkan tripod dan barang-barang lainnya seperti termos. Kita pasang lagi. Teman berdiri di sebelah kanannya terdapat buckle, tempat tas kecil, dan juga pocket untuk minuman tripod. Yang menarik dari tas ini terdapat dua akses untuk mengambil barang dari isi utama. Nah, jadi ketika kita buka, ini langsung ke bagian tengah dan bawah dari tas ini. Terdapat juga tali pengaman agar ketika kita buka bagian luar dan isinya sudah penuh, itu barang tidak berantakan keluar. Nah, balik ke belakangnya. Ini yang membuat Iqmal nyaman menggunakan tas ini lama-lama. Jadi dia menggunakan air cooling system. Ketika digunakan, punggung yang biasanya berkeringat sekarang cukup ternetralisir karena adanya sirkulasi udara di bagian punggung. Untuk busa di bagian pundak atau punah ini, Iqmal bisa bilang cukup nyaman karena tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga. Selain itu, di tas ini terdapat pengaturan untuk memperluas barang bawaan kita. Jika kita membawa barang lebih banyak, kita bisa mengekspansi tas ini lebih tinggi lagi. Nah, untuk keep beltnya sendiri, memang di sini belum tersematkan kantung. Namun Iqmal rasa ini sudah cukup lah, membuat nyaman dan mengurangi berat beban yang ada di sini.
Nah, ini dia. Di tas ini juga terdapat fitur untuk memasukkan water bladder. Jadi di dalam tas ini kita bisa menyimpan water bladder. Namun sebelumnya di bagian bawah dari top ini terdapat pocket juga yang berbentuk mesh atau jaring ya. Kita lihat dalamnya. Ini dia teman-teman, mungkin bisa lihat juga ya. Nah, jadi kita bisa menyimpan water bladder di dalam kantong ini. Terdapat resleting juga untuk melihat bagian dalam. Jadi kita bisa menyimpan water bladder di sini. Lalu ada untuk pengait water bladdernya agar tidak turun ke bawah. Dan kita masukkan selang ke bagian sini. Nah, terdapat lubang. Nah, ketika water bladder sudah ada, kita bisa mengaitkannya di sini agar memudahkan kita ketika mendaki, tidak harus membuka botol minum dari pinggir maupun mengambil dari bagian manapun. Jadi kita tinggal minum aja. Nah, di sini juga terdapat buckle untuk pengaman penyeimbang di depan. Terdapat juga fluid, kita coba. Masih berfungsi. Terdapat juga pengait. Biasanya Iqmal kaitkan di sini seperti gelas kecil atau barang-barang kecil yang mudah atau cepat diakses. Nah, ini teman-teman, di bagian bawah ini terdapat pocket atau kompartemen untuk menyimpan. Jadi ini cukup memudahkan kita ya sebagai pengguna carrier ini. Ketika hujan kita tinggal simpan tas seperti ini, buka bagian bawah, kita balikkan, langsung menutup tas ini. Buckle di bawah ini bisa juga berfungsi untuk penyimpanan matras, karena Iqmal tidak menyimpan matras di dalam tas ini karena bentuk framenya tidak membulat ya. Selain itu, di tas ini juga tersematkan tempat untuk menyimpan trekking pole. Nah, ini ada talinya. Jadi kita bisa masukkan trekking pole di bagian ini. Coba sekarang kita pakai tas ini seperti apa. Nah, ini teman-teman, kita mengencangkannya bagian sini. Terdapat juga tali untuk kita pegang tas ini atau mengencangkan tas. Kunci seperti ini. Nah, cukup mudah ya. Ini jalan yang biasa Iqmal gunakan saat menggunakan tas ini. Tidak ada tali untuk mengatur kedekatan antara tas dengan bagian badan kita. Ada juga pengaturan di sini untuk mengatur jarak tas ke bagian belakang kepala kita. Nah, seperti ini. Tas ini cukup membuat Iqmal terkesan
dibutuhkan karena di zaman sekarang yang serba ultralight atau serba ringan. Kalau memang dulu sebelumnya pendakian itu seperti orang gagah-gagahan, semakin besar tasnya semakin keren, namun saat ini trennya semakin ringan, semakin mantap. Hikmah kira tas ini bisa memenuhi keperluan kita saat mendaki, karena jika keperluan hanya untuk satu orang seperti tenda, flysheet, kompor, pakaian, logistik, hikmah kira tas ini untuk hikmah sendiri cukup, sangat cukup. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari hikmah. Kalau kalian suka video ini klik like, kalau tidak suka klik dislike. Jangan lupa subscribe dan share jika kalian perlu share ke teman-teman kalian yang sedang mencari referensi tas atau carrier. Ini sudah menonton, saya Iqmal Upaya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.